Memasuki tengah hari, saya berkesempatan untuk melihat bagaimana tempat penelitian seluas 380 hektar ini memproduksi kopi-kopi bubuk dalam kemasan. Dan yang paling menarik, Puslit Koka juga mampu memproduksi kopi instan. Produk-produk yang dihasilkan tidak hanya kopi semata, namun produk lain, semisal coklat dari kakao, juga diolah di Puslit Koka ini. Produk-produk hilir tak hanya berupa barang komoditi rumah tangga atau barang habis terpakai saja. Puslit Koka juga menghasilkan mesin-mesin pertanian hingga pengolah produksi. Di bengkel sederhana ini dihasilkan mesin-mesin yang kualitasnya tak kalah dari produksi pabrik, namun dengan harga jual yang lebih terjangkau bagi para petani. Terdapat 160 pekerja profesional yang bekerja dari pagi hingga sore menyelesaikan mesin-mesin pesanan. Bengkel ini memang hanya memproduksi mesin sesuai permintaan, sehingga tak jarang mesin yang sudah jadi terpaksa menginap lama karena sang pemesan tak kunjung melunasi pembayarannya. Kembali ke tempat pengolahan kopi. Secara keseluruhan, proses pengolahan menjadi kopi bubuk yang dilakukan Puslit Koka hampir sama dengan pengolahan kopi yang saya jumpai. Semua biji kopi terpilih yang telah lolos sortir dikumpulkan dalam bak selo atau tempat penampungan biji kopi. Sebelum diolah, biji-biji kopi dikeluarkan untuk kemudian ditimbang agar sesuai dengan kapasitas dari mesin roasting. Mesin roasting Puslit Koka adalah perpaduan dari modern, ramah lingkungan, serta ringan di kantong. Untuk memanaskan mesin roasting, tak perlu menggunakan bahan bakar minyak. Kayu-kayu sampah alam yang berserakan menjadi bahan bakar mesin roasting. Diperlukan waktu sekitar 20 menit hingga mesin roasting siap untuk menggongseng kopi. Biji-biji ini akan melalui proses perroastingan selama 30 menit atau lebih. Selama itu pula, pekerja harus memastikan panas yang ada stabil dan terus memantau api pembakaran agar tetap menyala. 30 menit sudah, biji kopi berada dalam mesin roasting. Aroma kopi kini dapat tercium ke seluruh ruangan. Saatnya bagi pekerja untuk mengeluarkan biji kopi. Setelah dirasa telah lepas dari panas, biji kopi siap dibawa ke penggilingan untuk kemudian menjadi kopi bubuk. Bubuk kopi harus melalui beberapa penyaringan.
penyaringan pertama, bubuk kopi akan dicampur air terlebih dahulu, lalu diaduk agar tidak menggumpal. Setelah 25 menit, maka bubuk kopi akan kembali dimasukkan ke dalam penyaringan kedua, agar menjadi lebih halus dan tidak mengental. Kedua proses ini memakan waktu 30 menit. Hasil dari proses ini adalah kopi cair yang sudah hangat. Proses akhir pembuatan kopi instan terletak pada satu mesin bernama kristalisator. Mesin ini bertugas untuk mengeringkan kopi cair atau kristalisasi menjadi gumpalan bubuk kopi atau granul. Lamanya proses perubahan dari kopi cair menjadi bubuk kopi instan berkisar dari 45 menit hingga 1 jam. Keunggulan kopi instan adalah kita bisa menambahkan bahan-bahan lainnya. Biasanya kopi instan dicampur dengan gula, hingga Anda tidak perlu repot lagi mencampur gula, cukup seduh dan nikmati.